Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di podcast Rizka, podcastnya anak muda yang gaul dan berkarya. Kali ini bersama gue Randy dan tentunya gue nggak sendiri. Sesuai dengan tagline-nya Rizka, yaitu muda, gaul dan berkarya. Kali ini gue bersama seorang narasumber yang mungkin dia masih muda, gaul juga pastinya, dan juga dia sudah berkarya. Nah, dan juga kalau misalkan teman-teman pernah mungkin lihat meme lucu di Instagram atau di Twitter yang videonya tuh tentang anak kecil pakai baju kegedean terus sambil ngomong teriak, "Diam!" Nah, itulah dia, Ihsan di squad. Oke. Apa kabar San? Gimana? Alhamdulillah baik Kak. Sehat alhamdulillah ya. Aduh, ketemu lagi nih. Jadi sebenarnya gue sama Ihsan di luar juga sering ketemu, ngobrol bareng juga ya. Iya. Suka kadang kita bikin project bareng, konten bareng, ya kan. Terakhir juga kita sempat juga bikin konten yang ngobrol kayak gini ya di channel sebelah ya. Terus dan juga belum lama juga kita ketemu, terakhir mungkin minggu lalu ya, kita ngobrolin tentang ospek online ya. Okay. Karena Ihsan ini juga baru ngalamin tersebut, ospek online. Walaupun nggak sampai kayak viral yang di Twitter itu kan ya, nggak kan ya. Aman ya. Saya maba guys. Oke, boleh Ihsan ceritain sedikit sekarang aktivitas ngapain aja Ihsan? Oke. Sebelumnya saya Ihsan Wibisana Nasution. Biasanya dikenal sih orang pada bilang Ihsan di squad atau Ihsan diam atau pengemis. Ya sekarang sibukan karena kondisi lagi begini sih ya. Jadi palingan gua kuliahnya juga online, duduk pakai kemeja. Yes. Ya paling ada gue lagi ngerjain ada sih satu video iseng temen boleh dong San ya minta tolong. Oke, gas, gue juga lagi kosong gitu kan. Ya gitu. Oke. Nah, Ihsan ini juga dia salah satu kader di Rizka. Dia dari departemen sinema ya San ya. Sinematografi. Berarti bareng gue juga waktu itu angkatan 2 ya San ya. Dua ya. Angkatan 2. Oh ya, satu ya. Iya, angkatan 2 tahun 2018 waktu itu aku enggak salah. Waktu itu usia lu berapa San? Umur waktu pas masuk sini Mas San? Gua baru SMA kelas 1. Nah, SMA kelas 1. Jadi bisa dibilang nih salah satu lu ini ya anggota sinema termuda ya kayaknya. Waktu itu ya. Bareng sama satu lagi. Siapa? Yang cewek. Umurnya sama emang? Umurnya sama. Oh gitu. Kita sama umurnya. Ya tapi ya Ihsan salah satu kader dari departemen sinema yang usianya masih muda lah, yang paling muda. Makanya dia sama kita tuh sama teman-teman di SMA dipanggilnya Dede Gemes. Dede Gemes ya. Iya karena emang yang paling muda. Tapi itu tadi gaul udah pasti, terus energik dan berkarya San ya. Masya Allah. Iya. Dan yang tadi sempat gue singgung di awal, Ihsan ini memang dia dulu sebagai aktor ya San, bisa dibilang ya? Iyalah bisa. Ya, aktor di film apa San, boleh disebutin waktu itu San? Filmnya 1000 Balon Baby Squad. Baby Squad. Waktu itu lu umur berapa tuh pas udah jadi? Kelas 6. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD udah jadi aktor ya kan? Luar biasa. Dan sekarang mulai kalau di Instagram tuh atau di Twitter suka muncul meme-meme. Wih, sekarang Ihsan di squad udah glowing. Udah glow up. Udah glow up. Ya kan? Iya, udah beda ya kan. Yang dulunya masih bocah ingusan ya kan, pakai baju gede. Sambil ada ini ya, acting ngemis ya. Iya. Sekarang ternyata Ihsan udah keren kayak gini kan. Insyaallah. Nah, kali ini kan gue pengen sharing tentang gini Ihsan. Lo kan salah satu anak muda yang bisa dibilang udah berkarya lah. Bahkan lo udah menjadi star saat itu, bahkan di usia lo yang masih belia kayak gitu kan.
mungkin gue pengen nanya sih satu hal sih. Lu merasa terbebani gak sih? Dalam ini. Oke. Sebelumnya gue sebelumnya merasa terbebani. Cuma alhamdulillah karena keluarga gue support. Jadi gue sama kakak gue tuh emang udah kayak, bahkan orang tuh sering ngira kita pacaran. Karena kita jalan berdua pegangan. Gitu. Kadang gue senderan gitu kan ke kakak. Itu kita suka saling curhat. Gue bilang sebenarnya ada perasaan terbebani gitu kan, ada perasaan gak suka segala macem, tapi dibilang kita, bang, abang mendingan kayak gitu apa mau jadi orang kecil ya? Sedangkan gue tuh emang orangnya ambisi, orangnya pengen terus gitu kan. Terus bilang kakak, orang nggak semuanya tahu pemikiran abang kayak gimana. Gimana abang menerima orang itu dengan baik. Kan juga kan terus langsung gue ingat kan, oh iya kan Rasulullah kan ngajarinnya kalau kita diajak bukan ngejek balik, bukan dendam gitu. Ya akhirnya dari situ gue ya udah, ya ini gue gimana gue menerimanya gitu. Gue selalu tersenyum. Tapi boleh mungkin di-share maksud lo terbebani itu dalam hal apa? Apakah lo merasa kayak aduh gue biasanya kalau misalkan jadi orang yang udah star di usia muda kadang suka mengalami kayak istilah itu star syndrome ya, kayak gitu kan? Wah, gue nggak tahu. Iya, atau misalkan apalagi sekarang kan juga video meme yang itu kan udah mulai sempat naik lagi tuh. Dia sendiri juga udah sempat naik lagi namanya, sempat diundang waktu itu di ada channel itu kan. Ibaratnya lu udah mulai nambah follower lah. Nambah lu terbebani dalam hal apa nih? Apakah hal yang tadi gue sampein itu star syndrome atau gimana? Gue belum tahu ya star syndrome itu apaan. Gini sih. Yang kayak pas di live stream sebelumnya yang di channel itu, ya gue bilang kan ada aja orang yang mungkin dia ingin emang kayak gitu cara dia mendekatkan diri ke orang, mungkin agak dengan cara ngomong bahasa kasar atau ya seperti itulah gitu kan. Dan juga gue anak laki-laki, gue berdua bersaudara, gue laki-laki, walaupun orang tua gue nggak minta gitu kan, bang kerja dong cari uang, enggak, tapi gue ngerasa dong gitu kan, ayah gue udah mulai masuk masanya pensiun gitu kan, dan gue masih kayak begini gitu. Jadi ya kan terus kan gue udah naik nih, kok gue nggak ngelakuin apa-apa sih gitu. Padahal kakak ada ide, mama ada ide gitu. Jadi ya oke, gitu. Dan insyaallah hari Senin mulai udah gue susun sih. Hari Senin mau mulai gue kontak-kontak orang-orang gitu mau buat sesuatu. Oke, siap, pasti. Dan sekarang lo pastinya juga nggak berhenti juga kan di dunia sinematografi kayak gitu kan, baik itu di depan layar atau di belakang layar. Iya kan, karena kan tadi gue sama Ihsan juga di luar sana juga kadang juga sering kita bikin project bareng, baik itu di IKP, di kita production atau di Rizka sendiri pun kita. Dan gue inget banget waktu pas kita setelah kelar perkuliahan di sinematografi itu juga kita pertama kali bikin project bareng yang film judulnya Demi Masa itu. Ya kan, jadi teman-teman boleh kalau penasaran pengen tahu filmnya kayak apa bisa di YouTube channelnya Rizka, itu ada film Demi Masa, itu karya dari teman-teman dari sinematografi angkatan 2, dan waktu itu aktornya Ihsan. Sama ayah. Iya, sama ayahnya ya. Itu kolaborasi yang pas banget tuh. Oke. Dan mungkin gue akan nanya kebalikannya kayak gini, San. Gini, gue kalau ngelihat lo itu, gue udah kayak ibaratnya kayak gue kayak bercermin gitu loh. Kayak gue ngelihat gue pada saat gue seusia lo. Lo usia sekarang berapa? 18 apa? Tahun ini 18. Tahun ini 18. Iya. Nah, di usia lo yang sekarang masih 18 ini, lo kan udah bisa dibilang, tadi gue bilang pertama udah jadi start di usia muda. Terus kedua, lo secara pergaulan juga teman-teman lo juga
kebanyakan di atas lo semua kan. Iya. Kayak di sinema gitu, di Rizka juga kan teman-temannya di atas lo semua gitu kan. Dan itu enggak di sini doang. Nggak di sini doang kan. Iya, kayak gitu. Makanya mungkin beberapa orang menganggap kayak lu usianya mungkin di atas itu kayak dia udah nganggapnya udah di atas 20-an kali ya. Iya. Gitu kan. Muka gua tua. Iya. Oke. Nah, biasanya gini San. Dan karena gue pernah ngerasain juga posisi lo gitu kan di usia lo yang waktu itu gue ya sama gue waktu itu pas habis lulus SMA gitu kan, di zaman kuliah teman-teman gue tuh udah circle lingkungan gue juga di atas gue semua umurnya itu kan. Iya gitu. Dan gue juga sempat juga melakukan sesuatu gitu kan, nulis buku sebagainya buat salah satu impian gue. Nah cuman begini San, gue juga pernah baca juga di salah satu buku gitu kan, judul bukunya Times Your Life gitu kan, buku Korea. Dan itu biasanya fase antara tadi itu memasuki usia 20-an tahun, ya kan? Itu biasanya pasti akan mengalami namanya quarter life crisis kayak gitu kan. Dan gue juga pernah merasakan hal itu dan gue nggak tahu maksudnya apakah lu pernah merasakan hal tersebut. Jadi quarter life crisis itu ketika kita udah memasuki usia 20-an tahun, kita mulai mikir, gue kedepannya mau ngapain ya? Gue harus ngapain apa ya? Gue nggak bisa gini aja ya, kayak gitu. Apalagi ngelihat lingkungan gue, teman-teman gue yang mungkin secara secara kasar mata mereka udah lebih sukses dari kita kayak gitu kan. Mereka udah bisa cari duit sendiri segala macam kayak gitu kan. Nah, lu merasakan hal tersebut gak sih di hidup lo sekarang udah mulai masuk fase tersebut? Merasakan banget. Gue bingung gue harus ngapain ya. Padahal sebelum kuliah tuh gue udah tahu, gue nanti gini. Wah. Yes, ya kan. Dia masuk kuliah blank. Wah, ini nggak bisa kayak begini. Wah, gue mau target ini, tapi nggak bisa. Mau target ini, nggak bisa. Terlalu apa ya jadinya? Pesimis nggak juga karena emang fakta. Ya emang gimana ya? Akhirnya gue kayak coba satu dulu. Emang temen gue kan banyak yang kerja. Ada juga yang udah nikah ya. Gue selalu sih mereka bisa gitu. Wah, aduh gini kan. Kalah gue. Ya cuma gue selalu sih mereka ada target, ada tujuan. Ya tapi kan ini hidup gue. Gue yang nentuin, gue nggak bisa gue harus seperti orang itu gitu kan. Oke. Gue ngerasa gitu sih kayak ya itu kan pilihan dia. Gue kan punya target yang harusnya lebih tinggi nih gitu. Berarti gue nggak bisa kayak dia dulu. Gue harus mencari target lain, pilihan yang lain. Oke. Gue sepakat sih tadi dengan kata-kata lo. Maksudnya gue nggak harus jadi orang lain, nggak harus jadi dia. Dan ya itu sih yang memang mungkin ya ini bisa dibilang saran gue juga mungkin ke lo ya. Kayak gitu kan. Tapi ya benar, sepakat kayak gitu. Maksudnya benar sih di usia lo yang sekarang saat ini masih memasuki usia 20 tahun pasti ada ngerasa kayak gitu, hal kayak gitu San. Karena gue pernah ngalamin gitu kan. Pengen jadi dia kayak asik ya hidupnya gitu kan. Sukses kayak gitu kan. Pengen jadi dia kayak bisa berkarya dikenal orang kayak gitu kan. Tapi baik lagi benar sih ya kata lo. Ya kita nggak harus jadi orang lain sih. Kayak gitu. Oke. Oh iya gini, umur kakak berapa? Gue sekarang 24 tahun. 24 tahun. Oke. Nah, kira-kira kalau kakak ketemu diri kakak sendiri nih di umur mungkin usia gue 17-18 lah gitu. Okay. Apa yang mau kak bilang gitu? Apakah ada penyesalan? Oke San, itu pertanyaan menarik sih. Buat gue sih. Jadi ketika gue ada kesempatan buat ketemu diri gue di usia 17-18 tahun, ya gue akan bilang satu pesan sih ke dia, bahwasanya yaitu be yourself. Jadi diri sendiri. Kakak pernah mencoba ikuti alur orang lain? Itu dia San. Benar, karena itu tadi ya ketika masuk
ya usia kayak gitu ketemu orang-orang yang mungkin di atas kita, kadang ya gue akui gue pernah merasa pengen jadi mereka kayak gitu. Dan sampai akhirnya ya sekarang gue sadar jadi mereka tuh capek kayak gitu sih. Jadi mereka tuh capek dan ya kita nggak bisa jadi mereka gitu kan. Cukup lihat diri kita sendiri sih kayak gitu sih. Makanya yang pesan yang pengen gue sampaikan itu gitu sih San. Terus oh ya tadi gue pengen nanya juga, sekarang lu nggak ini kan, lu nggak merasa puas diri kan dengan sekarang kondisi lo sekarang ini kan? Sangat kurang. Oke. Coba apa ya? Ya. Tapi lu pernah nggak ngerasain kayak gitu? Maksudnya berpuas diri dalam hal, gue udah ini nih, udah apa namanya, udah jadi bintang nih, udah mulai terkenal nih, banyak follower nih. Lu pernah nggak sih merasakan hal kayak gitu? Gue pernahnya dulu pas gue tuh dulu kan mendongeng gue paling itu. Jadi di antara gue mendongeng, pidato, puisi, udah macam-macam lah. Cuma mendongeng tuh gue akhirnya juara 1 se-Indonesia. Setelah itu gue ngerasa, wah gue ada pencapaian besar, udah dong boleh tenang. Kan, gue juga sekolah masuk ranking 3 besar gitu kan, gitu. Udahlah gitu kan, hidup juga aman gitu. Gue punya skill ini. Terus ayah gue bilang, bang ngerasa cukup? Iya kan, udah gini-gini, gue jelasin segala macam kan. Terus dibilang ya, hidup itu nggak cuma tentang itu, apalagi di masa yang akan datang bakal lebih besar lagi rintangannya. Gitu. Abang nggak pengen dicontohin ayah gue kan jadi di sini. Abang nggak pengen jadi di sini. Oh iya juga kan. Mereka orang-orang besar pada gue, mereka orang lebih jenius gitu kan, lebih pikiran itu out of the box gitu kan. Jadi gue berpikir juga, wah iya ya, kenapa gue nggak lebih daripada mereka? Nah, makanya gue langsung gitu. Sip, mantap San. Itu sih ya bener sih emang. Ya wajar sih, maksudnya sebagai manusia sih kadang merasa puas diri ya kayak gitu. Iya. Tapi gue bisa dibilang ya lo itu juga cukup beruntung juga karena di lingkungan lo juga banyak yang support dan itu bisa dibilang anugerah juga buat lo sih. Tinggal ya lo harus bener manfaatin betul dalam hal itu kayak gitu sih. So mungkin pertanyaan terakhir kan, what next? Apa yang pengen lo lakuin selanjutnya? So apa namanya, entah itu buat diri lo, buat atau apa, buat apa namanya, usaha yang lagi lo bangun, atau buat sinematografi Rizka sendiri pun itu seperti apa? Gue sih gini ya, kalau sinematografi itu ya kan kadang gue juga bilang kan, bisa nggak sih kita coba masukin kelas acting gitu kan? Karena gue juga ngerasa gitu kan di kan sinema sekarang tuh nggak ada kelas acting ya. Betul. Apa juga kan gue ngerasa kan kita itu perfilman bukan belakang layar doang, harus ada yang main mau nggak mau. Dan kalau kita cuma nyiapin akhirnya kita ngambil orang lain. Kenapa nggak kita buat kelas acting? Kita didik gitu kan orang itu, ya udah kita bakal pakai orang itu. Artistik juga kan, gue kenapa enggak ini sih kak, nambah kelas gitu, itu penting banget ternyata artistik gitu pas gue tahu. Ya terus untuk diri gue sendiri banyak yang bilang bang YouTube-nya nggak dilanjut gitu, karena gue tuh di YouTube channel gue tuh ada 2 video doang, itu tuh subscribernya 700-an dan gue nggak gue apa-apain sampai sekarang gitu kan. Dan pada bilang bang nggak dilanjutin gitu kan, pada bilang main game, pada bilang edit gitu kan. Gue tanya kakak gue kan, kak kalau main game gimana gitu kan, pasarannya udah terlalu besar gitu kan. Dan gue emang oke, gue jago tapi gue nggak terlalu jago gitu. Makanya kalau misalnya edit, gue juga nggak terlalu jago edit. Nah terus dibilang lah ke emak gue tuh bilang, bang mama ada ide, kenapa enggak terapi? Gue tuh terapi Tibu Nabawi gitu. Macam-macam, bekam, al-fasdu, lintah, terapi listrik gitu kan, pijat otot saraf gitu. Nah gue tuh bergerak juga di situ. Nah akhirnya dibilang sama gue kayak gitu,
oh boleh gitu. Makanya kan yang gue bilang tadi hari Senin mulai gue kontak gitu. Siap. Kalau untuk nextnya lagi gue sih pengennya kerja cuma emang karena kondisinya gue kuliah, kalau part time gue lebih milih ini sih freelance gitu, jadi kayak freelance designer gitu kan. Yeah. Gue juga sempet kan kerja di percetakan lah gitu. Freelancer. Gitu. Oke. Siap. Dan ya tadi boleh juga tuh selain juga buat untuk sinema, bikin kelas acting, terus mungkin apa ya, kita juga mesti buat sinematografi riskas juga. Mungkin gue sih ada kepikiran juga kalau kita kayak bikin video web series kayak gitu kan. Nah, edukasi. Nah, menurut lu gimana tuh kayak gitu? Gua ini sih dari kelas kemarin ya, yang sempat gua lihat juga kita bukan susah ya. Gimana bilang? Soalnya orang-orangnya itu, makanya gue bilang kalau ada yang dia bisa kita jam segini dia on time, kita ambil tuh orang, kita keep. Soalnya apa ya, itu kan beda kan orang-orang yang on time sama enggak gitu kan. Walaupun oke lah dia berkendala nggak bisa gitu kan, ya udah. Itu masalahnya orang-orang yang bisa nggak bilang komitmen. Paling kita mungkin kayak gini, kalau gue kepikirannya ketika kita pengen bikin kayak project kayak tadi video web series itu, kita benar-benar kayak pengen, kalau gue sih mikirnya pengen benar-benar diseriusin dalam hal berarti ya kita kalau misalnya dengan SDM kita mungkin masih kurang mencukupi, ya nggak masalah kita buat kayak jalan kerja sama dengan pihak luar gitu. Intinya iya. Karena gue pengen ya benar-benar kayak video web series itu benar-benar kayak diseriusin, kayak mungkin kalau yang mirip-mirip kayak Risha itu kan kayak Tausia Cinta kayak gitu kan, mereka benar-benar tuh bikin filmnya itu atau web seriesnya itu mereka diseriusin kan. Gue pengen kayak begitu sih idenya gitu. Jadi mungkin kedepannya sinematografi Rizka pun juga terbuka juga buat kita jalin kayak kerja sama ke pihak luar untuk bikin salah satu proyek konten yang inspiratif kayak gitu sih. Kalau menurut gua sih. Gitu. Ya, setuju gua kalau itu mah. Iya. Gas aja. Kan asal ada project dari kalian gua bilang gas. Yes. Sama gua bisa, ayo gua ikut. Yes. Tinggal kita tonton aja eksekusinya gitu kan. Oke sih. Karena ya masih masa pandemi gini, gua juga masih mungkin mikir juga sih untuk hal teknisnya. Iya benar sih. Itu. Lagi nih diperketat ya. Iya. Oke San. Okay. Paling itu aja untuk sharing kita hari ini. Thank you banget udah kita ngobrol-ngobrol lagi, banyak hal yang kita obrolin kayak gini dan juga bisa jadi inspiratif juga buat teman-teman juga. Bahwasanya ini Isan Biskuat ya bisa menjadi salah satu contoh juga buat teman-teman yang masih muda tentunya, bahwasanya ya walaupun masih muda ya tetap berkarya kayak gitu intinya sih. Karena ya yang namanya berkarya itu juga nggak pandang usia kayak gitu. Dan sekali lagi thank you banget San. Juga dari gue terima kasih juga buat teman-teman semua untuk podcast kali ini. Cukup sampai di sini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, podcastnya Rizka yang muda, gaul, dan juga berkarya. Oke, sampai jumpa. Gue Randy dan juga Isan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.